Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswi dari Institut Agama Islam La Roiba Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan salah satu staf dari PT Maha Kimia Indonesia sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. PT Maha Kimia Indonesia berdiri sejak tahun 1975 dan berkantor pusat di Singapura. Ini telah berkembang dengan 18 kantor cabang di 12 negara Asia. Perusahaan ini merupakan perusahaan distributor dan penyedia alat serta bahan kimia spesialis yang melayani berbagai sektor industri seperti cat, tinta, konstruksi, perekat, manufaktur, bahkan kosmetik. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan menjelaskan terkait apa saja sistem informasi yang ada di PT Maha Kimia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iki. Bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mbak An. Mbak An sehat. Alhamdulillah. Kebetulan kita baru migrasi sistem tahun lalu ya, Mbak. Sebelumnya itu kita pakai ERP-nya adalah SAP. Lalu CRM-nya itu ada namanya Bitrix. Jadi ERP itu kan untuk recording transaksi, data-data transaksi, data-data keuangan, finance. Nah kan kalau CRM itu lebih ke data-data sales, pre-sales sebenarnya, sebelum terjadinya transaksi sampai quotation biasanya. Nanti setelah quotation, setelah jadi PO itu akan pindah sistemnya ke ERP. Sebelumnya kita menggunakan sistem yang berbeda, dari CRM dari Bitrix, ERP-nya dari SAP. Kemudian per tahun lalu kita ganti karena teknologi sekarang sudah semakin canggih ya, dan kita juga pengennya punya data yang integrasinya baik supaya lebih mudah untuk dianalisa. Jadi kita ganti sistem ke Udu. Kebetulan Udu ini sistem yang omni-channel. Setahu aku di mana-mana tuh memang ERP, CRM dulu sebelumnya memang berpisah ya sistemnya. Kayak kalau CRM itu ada Salesforce, ada Google, ada Microsoft Teams gitu. Tapi kalau di Udu ini CRM dan ERP itu udah bisa digabung. Masuk ke digital marketing, website maintenance itu sudah ada di Udu gitu. Jadi per tahun kemarin kita migrasi, tahun ini jadi kita sudah full pakai Udu baik ERP maupun CRM-nya. Kayak gitu, Mbak. Berarti kan urutan sistemnya adalah CRM terlebih dahulu ya, dari sales, tim sales kita nge-list daftar customer, lalu projection produk yang mau dipromot, lalu pas promosi itu karena kita kan chemical ya Mbak, B2B itu butuh sekali CRM agak beda dengan retail, karena kalau retail itu kan transaksinya cepat, bisa dalam kayak let's say retail itu FMCG ya yang tiap hari Mbak Ana pakai sabun, deterjen, dan lain-lainnya. Tapi kalau chemical ini bisa setahun itu mereka tidak ganti bahan baku. Atau kadang-kadang customer ganti bahan bakunya itu hanya karena produknya shortage gitu ya. Di case-case model kayak sabun cuci piring, dishwash gitu ya. Mereka jarang sekali mengganti bahan bakunya. Kecuali ada masalah di formulasinya. Tapi kalau di skincare memang kan pergerakannya cepat sekali ya. Nah, di proses dari kita jual produk itu, promosi tentang produk, itu ada stepnya. Dimulai dari kita edukasi ke customer ini produknya tentang apa, benefitnya apa, lalu biasanya customer minta sampelnya, sampelnya kita kirim, di trial atau dicoba di labnya mereka,
dari skala lab. Kalau misalkan memang approve, bagus performance-nya, baru mereka beli biasanya satu bag atau satu pel untuk trial order. Mhm. Biasanya satu batch production, baru mereka kalau sudah oke semua, baru mereka transaksi dalam jumlah besar sesuai dengan skala produksi mesin produksi mereka gitu. Nah, ini itu proses dari awal penawaran sampai dengan testingnya berhasil itu bisa paling singkat dalam waktu 1 bulan. Biasanya kalau 1 bulan ini produk yang sama, hanya beda merek, beda origin, misalkan sebelumnya dari UK lalu diganti misalkan dari Jerman gitu. Itu biasanya di produk yang sama hanya sebulan, tapi kalau produk baru, konsep baru, itu bisa sampai paling lama 2 tahun. Hmm, Jadi kita butuh banget untuk tracking ini promosinya sudah sampai mana begitu. Nah itu kita record semua itu di sistem yang namanya CRM. Step by stepnya, isunya, lalu ada komen, ada apa ya, ada progresnya di CRM tersebut, berapa kali visit, berapa kali sales meeting, bertemu dengan siapa, lalu plannya apa, email apa, itu record semua di dalam itu. Lalu di MAH sendiri kita punya hampir sekitar 40 sales person, yang masing-masing sales mungkin bisa punya, kita sebutnya tadi deals atau project ya, bisa punya ratusan project. Jadi tentu saja kita butuh sistem yang namanya CRM. Nanti kalau misalnya sudah approve, sudah mau transaksi, baru kita masuk ke sistem yang namanya ERP, di mana itu adalah sistem yang berkaitan dengan transaksi. Kalau CRM tadi belum tentu terjadi transaksi. Kalau di ya, ERP sudah akan pasti terjadi transaksi sudah approve. dari Hmm. betul, sudah akan melakukan pembelian, data-data perusahaan yang kita dapat punya customer juga sudah lebih lengkap, kayak NPWP dan segala macam itu sudah ke-record. Beda dengan CRM yang sometimes kadang-kadang mereka baru sampai tahap leads. Leads itu baru ditargetkan customer-nya yang mana yang mau dipromote gitu. Cara kerjanya kira-kira kayak gitu sih detailnya. Kalau contoh case kan kayak aku tuh sebagai data analis dan visualization ya. Tugas aku adalah ambil data lalu aku analisa, menghasilkan sebuah report. Nah, report ini biasanya kita provide di Looker. Jadi ada beberapa software data yang juga kami gunakan gitu untuk reporting atau provide data karena skalanya lumayan ya. Skala reporting itu kan ada skala manajemen yang di holding Singapura, lalu ada juga skala per bisnis unit, yang tadi bisnis unit pemain personal care, beda beda lagi dengan bisnis unit coating dan construction, beda lagi dengan bisnis unit instrumen di lab gitu. Lalu dipisah juga ke dalam report per negara gitu. Masing-masing level ada leadernya yang view mereka pasti berbeda gitu. Nah, kekurangannya sampai dengan sekarang kita belum bisa langsung provide itu di UDU, yang mana adalah sistem ERP dan CRM kita. Jadi datanya itu diambil dari UDU, lalu di-provide oleh data engineer kita sebutnya. Jadi sebelum aku ada proses data yang dikumpulkan oleh data engineer gitu. Data engineer provide datanya ke aku, baru aku sebagai data analis and visualization aku show ke dalam uh, sistem Looker. Sebelumnya ada juga beberapa kita pakai Tableau gitu. Nah, sometimes ada perbedaan angka yang aku provide di Looker gitu, dengan data yang dipunya oleh tim finance. Nah, ini biasanya kita, itu kan trouble ya, nah gitu. Itu biasanya kita analisa dulu. eh, di ERP-nya seperti apa gitu. Misalkan angkanya ada yang salah, ada yang double atau apa gitu. Itu kita akan cek lagi telusur balik, mundur ke ERP-nya. Di ERP itu biasanya ada record-nya, historicalnya, siapa yang input, tanggal berapa di inputnya,
kolom apa saja yang field apa saja yang terisi dan lain-lain. Lalu kalau itu semua sudah match misalkan dengan data yang aku punya, biasanya aku akan mundur ke data engineer. Ada kemungkinan report yang dia ambil untuk dikasih ke aku dan aku olah itu mungkin function atau logiknya berbeda itu. Atau memang antara human error di finance-nya, antara itu aja gitu. Kalau memang ternyata di aku datanya sudah sama dengan ERP, lalu data engineer-nya provide report-nya sudah benar, tapi ternyata memang ada masalah sistem, kita akan feedback balik ke vendor uh, UDU-nya, vendor ERP-nya. Kita akan discuss dengan mereka gitu. Nah, teman-teman semuanya, itulah hasil wawancara terkait sistem informasi di PT Maha Kimia Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi di PT Maha Kimia Indonesia menggunakan sistem yang pertama CRM atau Customer Relationship Management. Sistem ini berfungsi untuk merekod aktivitas interaksi dengan pelanggan untuk tracking proses penjualan sampai dengan sebelum transaksi. Lalu sistem yang kedua ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam satu platform yang mencakup proses keuangan, sales atau transaksi, dan juga warehouse. Nah, jika terjadi kendala pada sistem tersebut, PT Maha Kimia Indonesia melakukan beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut seperti diagnosa awal terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan sistem backup, berkolaborasi dengan vendor, update sistem, dan juga edukasi kepada user. Baiklah teman-teman semuanya, semoga wawancara ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi, namun juga bagi teman-teman mahasiswa lain yang ingin memahami implementasi nyata sistem informasi dalam dunia industri. Dan semoga PT Maha Kimia Indonesia semakin sukses dan terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.